Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Tuhan, kemarin sore hujan turun dengan sangat deras. Awalnya terasa mengganggu karena saya sedang mengerjakan sesuatu. Daripada terganggu, saya memilih untuk menikmatinya hujan deras yang turun itu dengan minum secangkir kopi panas yang ditemani pisang goreng. Dalam kesendirian malam yang agak dingin, karena rumah saya ada di pedesaan Bogor, pikiran saya saat itu menerawang mengingat kata-kata Mas Indro Trenggono, pelatih drama. Katanya, mitos itu sebenarnya tidak ada. Karena cerita apapun itu pasti ada latar belakang situasinya dan ada pesan yang mau disampaikan. Tiba-tiba aku teringat pada drakor, drama Korea berjudul Squid Game, yang aku tonton awalnya hanya untuk nemenin istri. Taunya malahan aku yang keasikan nonton sampai pagi. Memeriksa komentar orang tentang film ini, ternyata Squid Game atau permainan cumi-cumi saat ini telah menjadi perbincangan dunia. Ada apa dengan sutradara Hwang Do-hyuk yang konon kabarnya membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan drama ini? Apa pesan penting yang mau disampaikannya? Menurut saya, awalnya cerita ini biasa saja, yaitu menampilkan seorang bernama Seong Gi-hun yang terpuruk dalam hidupnya. Bisnisnya gagal sehingga ia terlilit hutang, rumah tangganya hancur dan terpaksa harus berpisah dari putri satu-satunya. Namanya manusia, ia pasti ingin bangkit untuk mengembalikan kebanggaannya, merebut kembali hati putri satu-satunya yang akan pindah bersama keluarga barunya ke luar negeri. Di sini terjadi campur baur antara cinta, kebanggaan, dan pengorbanan. Apapun akan dilakukan ketika sisi kemanusiaan seseorang tersentil, mengembalikan kebanggaan hidupnya dan merebut cinta putri satu-satunya. Berharap mendapatkan kebanggaan dan cinta, seseorang sering melakukan jalan pintas yang kemudian malah menjadi masalah. Ketika apapun siap dikerjakan demi untuk mencapai hal itu, maka disinilah seseorang telah menjual dirinya sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang memiliki hati nurani. Seong Gi-hun mendapat undangan misterius untuk mengikuti permainan dengan tawaran hadiah sebesar 45,6 miliar won. Ini pasti uang yang sangat banyak sekali ya. Maka ia pun bergabung dalam permainan survival dan menemukan berbagai kejadian tak terduga. Di tempat itu, ia terkejut melihat teman masa kecilnya bernama Cho Sang-woo. Kenapa? Karena Sang-woo dikenal sebagai orang sukses dan merupakan lulusan dari universitas ternama di Korea. Ternyata Sang-woo juga mengalami krisis karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan penyelewengan dana. Sebanyak sekitar 456 orang mengikuti permainan tersebut dan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka adalah orang-orang putus asa, seperti yang terjadi pada diri Seong Gi-hun. Tujuannya cuma satu, yaitu mendapatkan uang yang akan mengembalikan kebanggaan dan cinta. Sahabat Kristus, dalam film ini ditunjukkan beberapa hal yang menarik untuk direnungkan.
Tidak ada perbedaan ternyata antara seorang yang bodoh, seorang yang pintar, orang yang beriman atau tidak beriman. Semua orang yang ada di tempat itu adalah orang yang dengan rela, tanpa paksaan, ikut ambil bagian dalam permainan tradisional Korea. Dengan tujuan akhir yaitu mendapatkan hadiah 45,6 miliar won. Karena hanya ada satu pemain yang akan memenangkan pertandingan itu, maka pemain itu akan bertahan dengan cara apapun untuk bisa bertahan hidup, sehingga dapat mewujudkan impiannya. Sahabat Kristus, Anda bisa membayangkan bagaimana nyawa manusia hanya dijadikan sebagai permainan pemuas diri orang-orang berduit. Ternyata orang yang punya banyak uang dan orang yang tidak punya uang mempunyai penderitaan yang sama, yaitu tidak bisa lagi menikmati hidup ini. Inilah gambaran yang mau disentil oleh sutradara dan penulis naskah Hwang Dong-hyuk tentang kehidupan saat ini. Ada golongan masyarakat yang terpaksa harus hidup miskin, terpuruk, gagal, dan putus asa, sehingga tidak lagi mereka bisa menikmati hidup ini. Tapi juga ada masyarakat atau golongan masyarakat yang berkelimpahan dengan harta. Tapi ternyata mereka juga tidak pernah puas dengan apapun juga, sehingga mereka juga menderita dengan hartanya yang sangat banyak itu. Nah, menurut saya pesan yang sangat penting dari film ini adalah yang pertama, hiduplah dengan rasa cukup. Tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebihan. Yang kedua, kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Jadi tidak membiarkan nafsu serakah keinginan menguasai kita di saat ada banyak sekali penawaran dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, fokuslah pada apa yang paling dianggap penting dan relakan melepas hal-hal yang membebani hidup ini, meski nampaknya penting dan diperlukan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan malam yang baru saja kami dengar. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami ketika esok Tuhan masih memberikan kehidupan. Biarlah kiranya kami dapat menikmati kehidupan ini dengan rasa cukup. Amin.